Halo teman-teman semua, sekarang kita akan belajar tentang teori behavioristik yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Lalu, apa itu teori behavioristik? Teori behavioristik adalah hubungan antar stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek tertentu melalui interaksi dengan lingkungannya. Untuk penjelasan, mari kita bahas melalui contoh di dalam dunia pendidikan. Misal nih, seorang guru memberi stimulus positif kepada siswa sebelum pelajaran dimulai. Dan siswa akan merespon stimulus tersebut dengan perasaan yang lebih bahagia dan bersemangat sebelum pembelajaran dimulai. Pengertian yang selanjutnya, behavioristik merupakan teori yang mengasumsikan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari melalui pengalaman dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Misalnya, seorang anak kelas 2 SD berasal dari keluarga yang mempunyai etika bagus. Ketika ia sekolah pun, etika bagus itu akan tetap ia bawa. Dari eksperimen yang dilakukan oleh B.F. Skinner menghasilkan dua hukum belajar. Yang pertama, law of apparent conditioning adalah adanya perubahan perilaku yang dibarengi dengan stimulus penguat. Maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Kayak misal nih, anak kelas 1 SD, dia disuruh maju sama bu gurunya untuk mengerjakan soal di papan tulis. Terus udah mau maju mengerjakan dan jawabannya itu benar. Terus sama bu gurunya kayak diapresiasi. Wow, kamu hebat banget. Ditingkatin lagi ya belajarnya, semangat terus. Kayak gitu. Nanti anak itu semangatnya itu akan menambah, akan bertambah menjadi tambah kuat. Yang nomor 2 yaitu law of apparent extension adalah adanya perubahan perilaku yang diperkuat oleh proses nomor 1 itu tidak dibarengi dengan stimulus yang kuat, maka kekuatan perilaku tersebut akan terus menurun bahkan musnah. Misal, kan yang nomor 1 tadi contohnya anak kelas 1 SD disuruh maju, terus diapresiasi sama gurunya, terus dia tuh jadi semangat ya gitu. Sedangkan yang nomor 2 ini, siswa kelas 1 itu maju, sama gurunya itu dibiarin aja maju, ya udah maju tanpa adanya apresiasi. Maka anak itu kayak merasa kayak nggak dihargai, kurang semangat. Bahkan nanti tuh yang awalnya dia semangat untuk maju mengerjakan soal, rasa itu tuh lama-kelamaan akan hilang. Materi selanjutnya yaitu poin penting teori behavioristik. Yang pertama ada jadwal penguatan. Apa itu jadwal penguatan? Jadwal penguatan adalah aturan yang menyatakan contoh perilaku mana yang akan diperkuat. Kayak misal, contoh anak SD itu kan belum tahu hobinya apa nih. Nah, sama orang tuanya, dia tuh diajak renang sama diajak melukis. Jadi misal 1 hari berenang, 1 hari melukis. Itu dilakukan selama 2 minggu full. Nah, dari pengamatan selama 2 minggu itu, anaknya tuh lebih suka berenang. Nah, berarti hobi anak itu berenang. Terus kan udah tahu nih hobi anaknya itu berenang. Terus sebagai orang tua, dia tuh memperkuat lagi hobi anaknya berenang, terus didukung lagi selalu diajak berenang. Yang nomor 2 yaitu kontingensi. Skinner menekankan pentingnya hubungan antara perilaku dan konsekuensi yang bersifat kontingen. Dengan kata lain, orang perlu memahami hubungan antara tindakan mereka dan hasil agar pembelajaran menjadi efektif. Jadi kayak misal seorang guru nih dalam pembelajaran IPA tentang hewan, dia tuh melakukan dengan metode observasi, melihat di peternakan atau semut yang lagi jalan kayak gitu. Nah, terus habis itu sebagai guru dia tuh juga harus bisa mempertimbangkan kalau misal materi tentang hewan nih, aku ajak
buat observasi itu kira-kira cocok apa enggak, hasilnya bagus apa enggak. Nomor 3 ada ekstensi. Apa itu ekstensi? Ekstensi yaitu keadaan di mana perilaku yang dulunya diperkuat berhenti diperkuat. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran perilaku. Misal dulu pas seorang siswa itu kelas 1 SD, ketika dia maju selalu diberi respon baik sama gurunya, selalu diberi stimulus sebelum pembelajaran. Naik ke kelas 2 SD, otomatis kan ganti, gurunya tuh ganti. Nah, pas dia kelas 2 SD, sebelum pelajaran itu tidak pernah diberi stimulus sama guru barunya. Setiap maju pembelajaran juga tidak diberi hal-hal positif seperti semangat kayak gitu. Nah, nanti perilaku siswa tersebut otomatis akan ikut berganti juga. Yang dulunya semangat banget untuk maju pas kelas 1, pas di kelas 2 nya itu udah gak semangat. Soalnya kayak dia memikirkan bahwa dia mau maju apa enggak itu sama aja, tidak diberi afirmasi positif oleh bu gurunya. Yang keempat ada pusat perhatian pada perilaku. Ini Skinner tuh menyatakan bahwa kita perlu memahami bagaimana seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya dan hasil dari tindakannya untuk memahami dan meramalkan perilakunya. Jadi kita tuh harus paham lingkungan orang lain tuh kayak gimana, hasil dari lingkungan orang lain itu kayak gimana, biar kita tuh bisa menyimpulkan, oh orangnya tuh kayak gini. Poin penting yang nomor 5 yaitu penguatan. Di sini Skinner membedakan antara penguatan positif dan penguatan negatif. Kalau penguatan positif adalah ketika sesuatu yang diinginkan diberikan. Sedangkan kalau penguatan negatif adalah ketika sesuatu yang tidak diinginkan diambil. Poin penting yang terakhir yaitu hukuman. Hukuman dapat berupa hukuman negatif atau menghilangkan sesuatu yang diinginkan, atau bisa juga berupa hukuman positif atau memberikan sesuatu yang tidak disukai. Thanks for watching.